Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Mida Al-Azizah. Saya dari Prodi Terjemah, Fakultas Adab dan Humaniora. Selama 3 bulan saya kuliah TIK Bahasa Arab. Di sini saya sudah diajarkan bagaimana cara mengetik dalam 10 jari, membenarkan paragraf dengan cepat, dan cara mengupload cara mendownload Quran Kemenak terjemah di Word. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara melakukan ketiganya. Jadi stay tune aja, lihatin videonya sampai akhir ya. Nah, sekarang kita udah ada di desktop saya. Kita sekarang akan belajar bagaimana cara mengetik 10 jari. Sekarang kita masuk ke Chrome. Karena kita mau mengetik 10 jari, berarti kita membutuhkan website. Nah, di sini websitenya kalian tinggal ketik typing study yang ini ya, lalu tes typing study. Nah, di sini kalian pilih Indonesia ya, karena kita mau mengetik Indonesia. Nah, tapi lihat sini di bawahnya, kalau di sini belum ada kata welcome, kalian belum mendaftar. Nah, di sini tuh kita harus mendaftar terlebih dahulu ya teman-teman. Contoh di sini nama Susi, sandinya sarjana Susi. Kita pakai kata kakak ya. Sandinya ini, sandinya terserah kalian ya mau apa. Kalian boleh sandinya. Nah, di sini ulangi sandi yang tadi di atas ya. Saya ulangi lagi sandi yang di atas. Terus nama yang asli. Kasih email. UTC-nya kalian pilih Asia Jakarta ya di sini. Kita cari Asia Jakarta. Nah, ini. Lalu masukkan kode keamanan yang ini ya, yang di bawah ini. 1 IM AD. Lalu saya setuju, lalu mendaftar. Kalau seandainya ada alamat email yang sudah terdaftar, cobalah mengingat nama pengguna dan sandi Anda dan kode keamanan salah. Nah, ini tuh sebenarnya kalau kalian ada masalah seperti ini gampang. Itu kayak memang kalian pernah registrasi di sini, cuman kalian lupa. Jadi itu kita harus beda lagi ya. Nah, kalau ini saya karena sudah mempunyai akun, jadi tinggal klik aja Amimo. Lalu di sini sandi saya Madi. Lagu masuk. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lihat. Seperti ini ya, kawan-kawan tampilannya. Nah, di sini tuh karena kita akan menulis typingnya Indonesia, jadi kita klik Indonesia di sini. Nah, udah kan jadi bahasa Indonesia. Setelah itu kalian lihat di bawah sini ada tangan kiri dan tangan kanan. Nah, nanti tangan kiri di sini ada tulisan A, S, S, D, D. Jadi kita kalau mau mengetik itu harus mengikuti yang dua ini. Contohnya itu yang A. A itu jari kelingking kan? A itu jari kelingking, jadi seperti ini nih. Lihat. A sorry kepencet. Nah, kalau yang AA tuh kayak tadi kan AA. Nah, oke, nah pindah jadi SS. Nah, nanti di yang kanan tuh yang ini kan pakai jempol tuh bukan buat spasi ya. Jadi langsung set. Nah, gitu. Begitupun DD, FF, JJ, KK, LL. Nah, seperti itu ya, kawan-kawan. Jadi kita harus mengikuti si tangan-tangan yang di bawah itu. Kalau kita tidak mengikuti tangan-tangan tersebut, bagaimana kita mau bisa mengetik dalam 10 jari kan? Jadi kita harus mengikuti peraturan yang ada di sana ya. Coba kita cobain. Mohon maaf kalau lama.
Jari saya sedikit sakit seperti ini ya kawan-kawan. Kalau lama ini jadinya sakit banget. Nah, seperti ya sampai akhir. Kalau kita banyak nah seperti itu. Kalau kita sudah, nanti tampilannya seperti hasil saat ini. Nah, di sini kata waktu latihan 2 menit, kecepatan ketikan Anda saat ini adalah 10 kata per menit. Nah, di sini hasil totalnya itu sedikit lumayan bagus ya. Kalian harus lebih sering berlatih lagi di sini. Nah, di sini kalau kita mau lihat kemajuan kita sampai mana, di sini ada tulisan sejarah. Tapi sejarah ini bisa dilihat kalau di dalam typing study kalian ada selamat datang. Nah, kalau ada kalian ada tulisan selamat datang, contohnya yang saya selamat datang Azminda Al-Aziza, itu kita bisa lihat sejarah di sini. Nah, tuh, nah di sini tuh karena saya sudah belajar punya akun dari kemarin-kemarin, jadi kita bisa melihat kesalahannya dari mana, lalu apa yang sudah kecepatannya, ininya, tanda-tandanya, kesalahannya berapa kali, itu sudah ada di sini. Jadi semuanya terekap di sini di sejarah itu, kalau ingat kalau kalian sudah login tadi ya. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah login seperti tadi, jadi jangan lupa untuk kalian untuk login terlebih dahulu. Nah, kenapa kita harus belajar typing study, belajar yang 10 jari ini? Karena cara meningkatkan kinerja karyawan, pelatihan pengertian sentuh. Karena ya cara kita kalau dengan mengetik 10 jari itu, kita tuh nggak perlu lihat lagi keyboard, jadi kita sudah merasakan oh di sini. Itu nanti kalian ngerasa sendiri kalau kalian udah belajar typing study. Nah, terus meningkatkan kecepatan dan akurasi, pelatihan pengertian sentuh membantu karyawan mengetik lebih cepat. Ya memang mengurangi kesalahan dan stres. Ya kita kan buat kita, kalau kita stres banget baca terus kita ketik, itu sangat stres kan. Jadi di sini di dalam typing study itu kita belajar bagaimana cara mengetik dengan cepat. Lo emang yang saya rasakan sendiri itu, jadi kita nggak perlu lihat lagi keyboardnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang kedua di sini kita akan belajar bagaimana cara merapikan paragraf dengan cepat di Word. Nah, di sini kita udah punya teks yang untuk diedit ya. Kita buka teks yang untuk dieditnya. Tunggu sebentar ya. Nah, ini sudah ada teks yang untuk diedit. Di sini sudah sangat terlihat sangat berantakan sekali teksnya ya. Paragrafnya belum beratur. Di mana judul-judulnya kan belum ada. Nah, di sini kita akan mempelajari cara mengedit teks paragraf dengan gampang, cepat, dan mudah. Yang pertama, ini ada judul ya. Karena judul itu hanya ada satu di dalam makalah atau apapun, jadi kita langsung aja ke Times New Roman. Nah, di sini fontnya itu 22 aja ya. Boleh 24 boleh, tapi kita pilih 22. Jangan lupa di bold ya. Nah, di sini jangan lupa klik enter ya, buat jadi di tengah. Lihat. Sorry. Nah, jadi gampang kan? Jadi karena cuman judul itu cuman satu, jadi kita langsung aja. Nah, di sini kita subjudulnya nih. Kita balik ke subjudul. Terus kita klik style. Create a style. Nah, di sini kita ganti menjadi subjudul. Setelah itu kita modify. Nah, kita ke format, klik format, klik font. Nah, di sini ada font body. Kita klik Times New Roman ya. Kita cari Times New Roman. Tulisan biasanya Times New Roman yang umum. Nah, karena di sini subjudul, jadi kita harus pilih bold. Ukurannya biasa 12. Nah, setelah oke, nanti tampilannya seperti ini. Kita pilih oke. Kita klik lagi format, kembali lagi ke paragraf.
Nah, alignmentnya itu benar, ini live ya. Buat alignment subjudul itu live. Di sini ada justify lo, justify, kita pilih live ya. Nah, untuk ini spacingnya kita turunin jadi 6. Lalu ini menjadi 1,5 line spacingnya. Nah, setelah sudah kita oke. Nah, jadi langsung. Jadi dengan kita menggunakan fitur style yang ada di Word itu jadi gampang nih. Gampang sekali. Cuman sekali klik, gak usah beberapa lagi, langsung. Gitu ya teman-teman. Gampang sekali kalau kita memakai fitur style di sini. Jadi gampang semuanya, nggak usah ribet lagi, cuman klik-klik gitu doang. Sekarang kita di paragraf ya. Kita di paragraf ini masih kacak-kacakan. Kita blok dulu. Setelah itu kita ke style lagi. Create style lagi. Kita ganti namanya ini menjadi paragraf. Maaf ya. Nah, setelah itu kita modify. Kita klik format, ke font lagi. Nah, di sini seperti tadi ya, fontnya itu Times New Roman. Kita klik Times New Roman. Nah, karena di sini font stylenya itu paragraf itu font stylenya biasa, gak usah di bold, jadi kita pilih yang reguler. Size-nya itu 12 kayak tadi. Nah, setelah ini udah, nanti tampilannya seperti ini, kita klik OK. Kembali lagi ke format. Klik paragraf. Nah, di sini tuh alignment buat paragraf itu justify atau justify flow. Jadi pilih antara dua ini ya. Tapi kita mau pilih justify aja. Nah, di sini indentation itu kayak kalau di bahasa Indonesia itu setiap paragraf itu harus menjorok ke dalam kan. Nah, di sini namanya indentation. Di sini kita klik. Nah, first line. Nah, kan nanti tampilannya seperti ini. Lalu ini kita turunin spacingnya 6. Line spacingnya 1,5 ya. Kita klik OK. Jadi langsung seperti ini. Nah, kalau kita mau yang bawahnya seperti itu, tinggal klik. Jadi gampang sekali kan? Ini mudah sekali teman-teman. Makanya dengan cara ini tuh kalau kita lagi ada di deadline tiba-tiba yang emang harus ngedit gitu tuh, ini tuh cara yang sangat mudah, sangat sekali mudah sangat. Nah, tinggal klik, nggak usah ribet kayak harus nyari ini dulu berapa ukurannya, nggak usah. Jadi tinggal klik semuanya sama. Apalagi kalau cara manual kita bikin paragraf yang kalau ada indentationnya menjorok yang ke dalam, terus kita spacing gitu kan, aduh enggak deh. Nah, seperti ini. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sangat mudah sekali di sini cara untuk mengedit teks. Ini tuh bisa buat ngedit kayak buat skripsi bisa, buat makalah bisa. Ini tuh cara yang sangat gampang ya. Itu sekian itu dari saya yang buat ininya tutorial membuat mengedit paragraf menjadi cepat. Itu ya. Nah, yang terakhir sekarang kita mau bikin tutorial bagaimana cara mendownload Quran Kemenag ke Word ya. Nah, di sini kita ke website ke Chrome dulu, terus cari Lajnah Kemenag. Ini ya, klik. Lalu pilih layanan terintegrasi LPQ. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kalian pilih Quran Kemenag. Nah, lalu ini di sini kalian klik Quran Kemenag in MS Word. Nah, itu nanti di sini nih akan terdownload sendiri ya, lihat. Lalu klik lagi di sini font LPM key Misbah. Nah, jadi kita dua-duanya download ya. Yang satu yang
sampelnya, yang satu lagi yang Quran Kemenaknya. Nah, di sini kita tunggu sampai Quran Kemenaknya ini langsung. Nah, udah down ya dua-duanya, kita lihat. Nah, setelah kita lihat di sini ada LPTQ Misbah Isep Misbah. Kita klik lalu open. Nah, setelah itu klik 2 kali ya. Lalu klik install. Yes. Nah, di sini kita sambil menunggu, kita ke KIW yang ini. Lalu agar mempermudahnya, kita ini dulu ya, kita ekstrak dulu. Ekstrak file ya. Kita kasih ekstrak dulu biar gampang. Nah, ini kan sudah ada. Nah, di sini ada Quran Kemenag MS Word 3264. Di sini tuh kayak laptop kalian tuh ininya Quran Kemenagnya 32 atau 64. Jadi kita harus tahu cara mengetahuinya. Kita ke jendela lalu klik kanan. Sistem, lihat di sini sistem, klik sistem. Nah, setelah ada kita scroll ke bawah, system type 64 byte. Nah, berarti di sini laptopnya 64 byte. Kita X, lalu klik, kita download ya. Yes. Oke. Lalu next install. Lalu next lagi. Ini ignore aja ya. Kita tunggu sampai terdownload. Nah, sampai selesai. Nah, sekarang finish. Setelah finish, kita lihat di Word-nya. Kita lihat ke Word ya sekarang. Apakah sudah ada Quran Kemenagnya? Lihat. Nah, di sini sudah ada terlihat Quran Kemenag. Nah, kan kita klik Quran Kemenagnya. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada surat dari ayat ke ayat, banyak ya. Jadi kita akan mencoba satu-satu fitur satu persatu ya. Di sini kita bisa pilih suratnya mau surat apa. Kita sudah pilih surat dari ayat 1 sampai ayat. Nah, di sini kita coba dari ke ayat, terus jelajahi Al-Qur'an. Kita coba jelajahi. Nah, di sini tuh kita kayak bisa jelajahi Al-Qur'an, kita mau surat Al-Baqarah, contoh Al-Fatihah aja ya. Terus di sini kita bisa terjemahnya mau bahasa apa, bisa di sini bahasa Inggris, tafsir bisa ya. Nah, di sini contoh pakai terjemah. Nah, jadi kayak gini kan. Itu contohnya mau ayat 2 seperti itu ya. Mau surat Al-Baqarah ayat 1, ayat 2 seperti itu. Nanti di sini terlihat. Nah, atau di sini ada kita akan mengaplikasikan mengaplikasikan ke dalam ini Word-nya. Kita pilih surat Al-Fatihah aja ya. Dari ayat 1 sampai ayat 2 aja. Gak usah banyak-banyak. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada fitur di sini. Ada ayat Al-Qur'an, isyarat metode terjemah tampilkan. Nah, kita kalau mau pakai ayat, jangan dulu deh, kita tampilkan dulu aja. Tampilkan. Nah, nanti seperti ini teman-teman. Nanti akan langsung seperti ini. Kita hapus dulu ya. Kalau contohnya kalian mau ada sama terjemahnya,
tinggal klik. Nah kan langsung ada terjemahnya, gampang sekali kan, dengan hanya klik mengklik langsung ada semuanya. Nah coba kita lagi coba lagi ya. Di sini kita kan, di sini tadi ayatnya masih polos, coba kita pakai di sini klik nomor ayat ini ya, yang pakai mode ayat. Nah, coba kita klik, gak usah pakai terjemahan deh biar gak banyak. Klik. Nah kan langsung ada ayatnya di sini terlihat, jadi lebih cantik gitu ya, lebih bervariasi. Contoh lagi, kalau kita pakai tanda kurung dan surat ayat, kita klik lagi. Nah kan di sini terlihat tanda kurung suratnya, jadi terlihat kan, apalagi kalau kita ditambah terjemahannya. Contoh, nah atau kita mau pakai baris baru boleh. No, itu semua hanya dengan cara mengklik-klik dengan mudah begitu saja. Begitu ya teman-teman, gampang sekali kan memakai Quran Kemenag ini. Nah, lalu di sini ada, saya lupa. Di sini ada fitur cari dalam Al-Qur'an. Contohnya itu kita mau cari dari kata apa ya? Dari kata jaa contohnya. Lalu don kita cari. Nah, jaa itu ada dalam surat Al-Baqarah, bahkan di sini ada ditemukan dalam 225 ayat. Kalian lihat aja di sini ada jaa. Ada jaa di sini, ada jaa semua ya. Oh, ada jaa nih di sini jaa. Kita juga bisa mencari ini terjemahannya. Nah, kita tinggal klik di sini, kalian mau contohnya ibu. Kalian cari. Atau jangan ibu deh, bulan. Kita cari bulan. Oh, kita di sini pakai terjemahan yang 2022 ya, karena nah tadi tuh kenapa nggak muncul, karena memang di terjemahan yang 2019 itu 2000 berapa ya, maaf lupa. Yang 2019 itu ada kesalahan. Jadi kita pakai yang 2002. Di sini kita klik, di sini tuh ada langsung bulan, ada kata bulannya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Gampang sekali kan? Nah, di sini ada gaya terjemah. Gaya terjemah itu seperti ini, kita implementasikan. Gaya terjemah itu kita pakai terjemah 2000, kita bisa pakai banyak ya. Di sini ada bahasa Sunda juga, tapi kita pakai yang Kemenag 2002. Fontnya kita Times New Roman aja, mana ya? Ya udah deh, Arial lah, gak apa-apa Arial juga. Ukurannya kalian boleh ya, contohnya 12 di sini. Nah, gaya terjemah. Coba kita tampilkan. Di sini. Fontnya di sini Arial, gaya terjemahnya beragam. Kalian gaya terjemahannya itu seperti itu ya. Gaya terjemahan tuh kita bisa memakai kayak berapa terjemahan di sini bisa. Di sini saya memakai yang tafsir lengkap, English yang kayak gini kan, di sini semuanya jadi ada tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Gampang sekali kan? Di sini ada bahasa Inggrisnya kan, di sini saya mau terjemahan Kemenag 2002-nya. Di sini ada di sini ada terjemahan Mandarin. Maaf ya, ini banyak ketikannya. Seperti itu teman-teman, cara menggunakan Quran mendengar memakai fitur-fitur Quran Kemenag di dalam Microsoft Word. Nah, jadi oke teman-teman, sampai sini aja kita saya kasih tutorialnya. Next kalau ada tutorial yang lain lagi saya kasih tahu, kasih tutorialnya.